bibirnya rapat nih. Perhatikan. Antum nah ini dibaca jelas ya, izhar amnya mimnya dari mana? Dari bibir am. Tuh. Wala antum nah itu adalah izhar syafawi. Paham sampai sana? Jelas ya? Nah, hal yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan izhar syafawi, jangan sampai dibaca memantul ya. Yang pertama, ketika teman-teman melafalkan izhar syafawi, jangan sampai bunyi di sini ada tambahan berupa bunyi ya. Wa antum nah, jadi jangan sampai ada bunyi di sana. Ya. Antum itu ya, karena mim nggak punya sifat qalqalah. Yang kedua, jangan sampai mim dilafalkan terputus suara bunyi amnya. Jadi antara bunyi am dengan bunyi a nggak boleh ada jeda hening. Jadi nggak boleh ada berhenti. Antum abidu. Nah, amnya nggak boleh terhenti gitu. Kenapa? Karena huruf mim punya sifat huruf. Mim punya sifat apa? Kenapa nggak boleh berhenti suara bunyi amnya? Nah, kita cek di sini ya, biar kita tahu teman-teman. Oke, mim itu punya sifat tawasud salah satunya. Atau nama lain dari tawasud adalah bainiyah. Dalilnya apa? Wa baina rihwin wa syadidilin umar. Artinya apa, Bang? Tawasud itu artinya pertengahan. Bainiyah itu artinya di antara. Tawasud itu pertengahan di antara apa maksudnya? Nih, kita lihat di sini tawasud. Kita lihat zoom sedikit. Nah, tawasud itu dia berada di pertengahan antara rokhwah dan syiddah. Rokhwah artinya mengalir suara kita. Syiddah artinya tidak mengalir suara kita. Tawasud artinya dia sedikit mengalir suaranya. Ya, paham nggak sampai sana? Paham ya? Jadi huruf mim itu dia punya sifat tawasud, dia nggak punya sifat syiddah. Kalau dia sifatnya syiddah, baru mim sukun dilafalkan tidak mengalir, ya, atau terputus boleh. Tapi karena mim sifatnya bukan syiddah, tapi mim sifatnya adalah tawasud sedikit mengalir, maka dilafalkan nggak boleh putus. Contoh, ya, masih bingung nggak apa-apa, teman-teman nggak harus langsung bisa ya. Wala antum amnya berhenti tuh kayak itu nggak boleh. Tapi antum amnya jalan terus sedikit. Karena dia sifatnya tadi apa? Dia bukan sifatnya putus suara, tapi tawasud. Ya, tawasud itu dia sedikit mengalir suaranya. Sampai sini dulu teman-teman, paham? Ya, sedikit-sedikit. Ya. Saya izin dampingi teman-teman per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Lalu selanjutnya teman-teman sekalian, kalau misalnya ada yang mau kalau teman-teman ingin share live ini boleh ya. Kalau pengen nge-share live ini caranya gimana, Bang? Di pojok kanan layar bawah teman-teman ada tanda panah. Nah, itu tanda buat nge-share-nya ya. Semoga jadi pahala jariah. Semoga makin banyak teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan kita yang bergabung. Dan teman-teman kecipratan pahala jariahnya. Lanjut ya. Wala antum nah gitu ya. Jadi sudah kita ketahui ini adalah izhar syafawi, membaca jelas mim sukun dari kedua bibir. Dia punya kesalahan jangan sampai memantul dan putus suaranya. Gitu ya. Sip. Sedikit lagi kita lanjutkan lagi. Baik, kita lanjutkan. Wala antum nah, sekarang kita lanjutkan ke huruf ain. Teman-teman sekalian, masih banyak di antara kita sahabat Quran yang dia melafalkan ainnya kesusahan atau kesulitan. Nah, banyak orang melafalkan ain tertukar dengan huruf apa? Tertukar dengan huruf hamzah. Nah, jangan sampai teman-teman melafalkan huruf ain tertukar dengan huruf hamzah, ya. Yang harusnya dibaca abidu. Terus teman-teman malah baca abidu. Bang, emang kenapa kalau misalnya ain tertukar dengan hamzah? Kalau sudah kesalahannya menukar huruf, berarti struktur kata ikut berubah.
Kalau struktur kata ikut berubah, maka makna ayatnya jadi salah. Kalau mananya ayatnya jadi salah dan nggak mau dipelajari, jadi dosa besar. Jadi kesalahan atau bisa berdosa. Wal akhdhu bi tajwidi hatmun lazimu malam yujawidul qur'ana asimu. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya agar ain kita tidak tertukar dengan hamzah? Oke, kita akan bahas. Perhatikan teman-teman baik-baik, ya. Perhatikan baik-baik. Ya, kita akan membahas bagaimana caranya agar ain kita ya tidak tertukar dengan hamzah. Kita akan bahas dulu pembahasan ini. Nah, sekarang kita akan berfokus terhadap huruf ain. Saya akan dampingi teman-teman sedikit demi sedikit, ya. Oke, perhatikan baik-baik. Nih, di sini ada huruf ain. Cara melafalkan huruf ain itu keluar dari wastul halqi. Wastul halqi artinya adalah tengah tenggorokan. Ilustrasi gambarnya seperti ini. Nah, ain dilafalkan dari sini. Ya, tsumma liwasṭihi fa'ainun ha'u. Jadi ain itu dia dilafalkan keluar dari bagian tengah tenggorokan kita. Ya. Coba kita lafalkan Teman-teman harus merasakan ain keluar dari sini. Kalau teman-teman tepat melafalkannya dari sini, maka huruf yang dihasilkan akan tepat. Ya. Nah, banyak orang melafalkan ain itu tidak tepat dari tengah tenggorokan. Banyak orang melafalkan ain terlalu ke bawah, teman-teman. Kalau terlalu ke bawah, nanti yang muncul adalah huruf yang lain. Huruf apa? Huruf kita geser. Tuh, huruf hamzah. Hamzah itu dilafalkan dari tenggorokan paling bawah atau sering disebut dengan pangkal tenggorokan. I, u, ba. Nah, gitu ya. Ain bukan dari sini, tapi dari atasnya, tengah tenggorokan. Nah, ba. Jadi antara ain dan hamzah mereka beda tipis. Ya, makhrajnya. Tapi beda sedikit saja, huruf yang keluar bisa beda. Ini pentingnya kita membelajar tajwid dari huruf. Ini penting, nggak bisa kita lewat. Gitu ya. Paham? Oke. Teman-teman, kita lanjutkan lagi. Ya. Selanjutnya, saya izin kasih sedikit rahasia dari huruf ain. Ya. Pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf ain, jalur keluarnya dari tengah tenggorokan, suaranya harus masuk semua ke mulut, ke rongga mulut sampai ke luar mulut sini. Ya, jalur yang berwarna biru dari tengah tenggorokan, suaranya keluar ke sini. Jangan sampai ada sebagian suara yang dia keluar dari tengah tenggorokan dan melipir sebagian suaranya ke sini. Sebagian suaranya jangan sampai ada yang melipir ke rongga hidung. Ya. Nah, ain jangan sampai ada orang atau di antara kita yang melafalkan dari tengah tenggorokan, suaranya ada yang masuk ke rongga hidung. Jadinya bunyinya gini. Jadi suaranya sengau, itu nggak boleh. Ain harus dilafalkan dari tengah tenggorokan ke rongga mulut. Paham? Nah, Bang, kenapa ain nggak boleh masuk ke rongga hidung? Karena ain bukan huruf gunnah. Huruf gunnah hanya huruf nun dan mim. Huruf yang suaranya boleh ngalir ke hidung itu hanya huruf nun dan mim. Ain nggak boleh gitu ya. Faham? Jelas? Maaf ya, ini saya agak serak. Faham? Kalau faham, kita lanjutkan. Teman-teman ngerasa di sini ada manfaat atau tidak? Kalau ada manfaat, saya minta tolong di tap-tap layarnya. Biar yang nge-like makin banyak, yang nge-love makin banyak. Ya, dan biar yang ikut gabung makin banyak. Di pojok kanan layar bawah teman-teman ada tanda panah, silahkan dibantu di-share ke grupnya masing-masing sehingga dampak manfaat semakin meluas dan teman-teman dapat pahala jariah. Oke, lanjut ya. Oke, jadi pastikan ain keluar dari bagian tengah tenggorokan agar tidak menjadi hamzah. Ya, saya izin tulis di sini. Ain keluar dari bagian tengah tenggorokan kita. Nama istilahnya adalah wastul halqi. Oke. Maaf ya, bentar ya. Antum abi. Tuh, dia ditekan tengah tenggorokannya. Abidu. Ya. Kalau hamzah tadi dia keluar dari mana kalau hamzah? Hamzah tadi dia keluar dari pangkal tenggorokan. Jadi beda ya. Ain bukan dari pangkal. Ya, ain dari tengah tenggorokan.
antum abi. Nah, gitu. Oke. Paham? Kita bahas sedikit-sedikit ya, kita bahas pelan-pelan. Oke. Kita lanjutkan teman-teman. Kita lanjutkan jangan. Kita lanjutkan ya. Sedikit-sedikit ya, pelan-pelan ya. Kita janji akan dampingi teman-teman pelan-pelan insyaallah. Oke. Lanjut. Nah, sekarang A ini sudah kita tahu cara bacanya. Sekarang ainnya di sini teman-teman sekalian, dia di atasnya ada alif kecil atau fathah berdiri. Maka huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat atau di atasnya ada alif kecil atau sering kita sebut dengan fathah berdiri, maka dia harus dibaca dengan kadar panjang dua harokat. Ya, nama hukumnya apa? Nama hukumnya adalah mad tabi'i. Mad tabi'i. Oke, mad tabi'i itu teman-teman sekalian dia harus dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya. Nah, bahayanya masih banyak di antara kita yang melafalkan mad tabi'i kadar 2 harokatnya itu lebih dari 2 harokat atau kecepatan kurang dari 2 harokat. Caranya gimana biar 2 harokat kita tetap sempurna di 2 harokat, nggak kurang dan nggak lebih. Caranya teman-teman ayunkan 1 kali dengan nada, nggak apa-apa. 1 kali ayun itu sama dengan 1 kali turun, 1 kali naik. Turun naik bi, turun naik bi, abi, abi. Kalau kita baca dari sini, wala antum abi. Nah, itu cara melafalkan 2 harokat. Bang, kalau misalnya 2 harokat ini nggak kita lafalkan dengan ayunan, boleh nggak? Boleh, asalkan 2 harokatnya tetap terjaga. Itu aja. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Abi. Sekarang kita lanjutkan lagi ke huruf ba. Di sini teman-teman akan menemukan huruf yang sering kita sebut dengan huruf ba. Ba, cara melafalkannya persis seperti kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Namun yang kita harus cek di sini ba-nya dia berharokat baris bawah. Baris bawah itu disebut dengan harokat kasroh. Huruf yang berharokat kasroh maka kita baca dengan vokal i. Maka ba di sini nggak kita baca ba karena bukan fathah. Ba di sini nggak kita baca bu karena bukan dhamma, tapi ba di sini kita baca bi karena dia berharokat kasroh. Gitu ya. Nah, cara menyempurnakan harokat kasroh bunyi vokal i, gimana caranya? Ada cara penyempurnaannya. Gimana caranya, Bang? Wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu. Cara menyempurnakan harokat kasroh itu dengan cara merendahkan rahang bawah kita. Bang, maksudnya merendahkan rahang bawah itu gimana? Oke, jadi gini ya teman-teman sekalian sahabat Quran. Tidak titik tumpuan kita untuk melafalkan harokat kasroh itu bukan cengar-cengir senyum-senyum saja. Contoh seperti ini. Bi. Nah, bukan hanya senyum saja, tapi direndahkan rahang bawah kita. Bi. Biar apa? Biar sempurna harokat kasrohnya. Karena ada dalil matannya. Wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu. Harokat kasroh tidak akan menemukan kesempurnaan kalau kita tidak rendahkan rahang bawah kita. Bi. Si. Nah gitu teman-teman ya. Jadi direndahkan rahang bawahnya agar harokat kasrohnya sempurna ya. Oke, paham sampai sana? Kita lanjutkan kembali ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, assalamualaikum, selamat bergabung ya. Salam kenal, saya Givari Putra. Buat teman-teman yang senang belajar tajwid seperti ini, jangan lupa di follow di pojok kiri atas ada tanda ikuti yang warna merah. Buat teman-teman yang ngerasa live ini ada manfaat dan pengen ikut syiar Quran, boleh dibantu tap-tap layarnya ya. Sebanyak mungkin like-nya sudah 36.000 ya, Masya Allah. Kita tunjukkan pada pengguna TikTok bahwasanya konten-konten ngaji itu punya tempat untuk FYP. Dan di pojok kanan bawah teman-teman yang pengen ikut syiar Quran juga, di pojok kanan bawah semua layar HP teman-teman ada tanda panah. Silakan boleh dibantu di-share ke grupnya masing-masing. Semoga dengan itu menjadi pahala jariah buat kita bareng-bareng ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ya. Kita lanjut. Abidu. Nah, sekarang silakan di-share dulu teman-teman ya. Boleh di-share dulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke huruf dal. Nah, di sini teman-teman sekalian, kita menemukan ada huruf yang sering kita sebut dengan huruf dal. Pertanyaan dari saya, teman-teman, siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasannya dal itu pelafalannya sama persis seperti huruf D?
Coba, ada nggak di antara teman-teman yang menganggap nih huruf dal ini ya udah lafalkan saja huruf D alfabet sama? Nah, ada? Boleh komen siapa aja yang masih menganggap huruf dal itu serupa dengan huruf D pada abjad alfabet. Ada nggak teman-teman sekalian? Nah, ya, jangan ya. Jadi dal dengan huruf D itu tidak betul-betul serupa. Kita akan bahas pelan-pelan. Kenapa huruf dal itu tidak sama persis dengan huruf D, Bang? Oke, kita bahas nih ya. Perhatikan baik-baik. Nih, huruf dal jangan sampai teman-teman serupakan dengan huruf D pada abjad alfabet. Kenapa? Karena dal punya cara baca. Jadi nggak bisa seenak kita menyamakan dengan huruf D. Takutnya huruf D kita dengan dal beda cara bacanya. Oke, sekarang kita akan kenalan sama huruf dal. Cara melafalkan huruf dal itu kita lihat dia punya makhraj. Setiap huruf hijaiyah apapun itu punya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar hurufnya, gitu ya. Dari mana huruf dal? Dari torful lisan. Oke, torful lisan itu apa? Torful lisan itu adalah ujung lidah. Ujung lidahnya diapain, Bang? Ini dalilnya. Watta'u wadalu watamin huwamin ulya thanaya. Ujung lidah kita disentuhkan dengan pangkal gigi sari atas kita. Kalau teman-teman masih bingung, kita perlihatkan gambarnya. Ya, nah lihat area ujung lidah kita. Ya, ujung lidah kita yang berwarna ungu ini itu disentuhkan ke gusi. Tapi gusinya gusi yang mana? Nah, kita punya gigi sari atas kita, teman-teman. Ini gigi sari atas kita nih. Nah, dia disentuhkan dengan gusinya, tempat tumbuhnya gigi sari atasnya, pangkal gigi sari atas. Ya, jadi nempel ke sana. Dadi du bade. Nah, sekarang banyak orang melafalkan, pertanyaannya apakah teman-teman melafalkan huruf D seperti ini? Saya yakin dominan di antara kita melafalkan D tidak seperti ini. Tapi seperti apa? Seperti ini. Ya. Jadi saya yakin di antara kita dominan melafalkan D itu bukan ke pangkal gigi sari atas, tapi ke langit-langit atas saja nih yang warna merah. Kelihatan nggak sama teman-teman? Ya. Jadi D huruf D alfabet dengan dal itu tidak betul-betul serupa. Ya. Emang secara bunyi beda, Bang? Beda. Contoh, kita praktekkan dalam kosakata duduk. Ada kosakata duduk dalam bahasa Indonesia pakai huruf D. Bunyinya seperti ini. Duduk. Tapi kalau pakai huruf dal, jadinya gini. Duduk. Beda nggak antara D, duduk dengan dal? Duduk. Atau dada dengan dada. Ya, jadi mereka tidak betul-betul serupa. Ya, teman-teman bisa lihat perbandingan antara huruf dal dan huruf D. Siapa yang baru tahu? Nah, boleh komen siapa aja. Ya, Masya Allah. Waalaikumsalam. Doa terbaik juga buat teman-teman semua yang hadir ya. Terima kasih yang sudah bantu support ya. Semoga jadi pahala jariah. Oke, maka di sini jangan sampai dilafalkan menjadi D, tapi dal. Abidu, du bukan du, tapi du. Ya. Yang baru tahu, Masya Allah ya, nggak apa-apa, kita di sini belajar bareng-bareng. Oke? Jadi tidak selamanya Al-Quran yang kita ada fitur latinnya teman-teman itu bisa baca selalu, karena ada pelafalan di mana huruf alfabet dengan huruf hijaiyah itu tidak betul-betul serupa, walaupun huruf dal ini diwakilkan huruf D pada Latin alfabet atau Latin Quran ya. Tapi mereka secara hakikat tidak betul-betul serupa. Oke? Paham? Nah, kita lanjutkan kembali. Dal di sini dia berharokat simpul angka 9 di atas huruf. Kalau teman-teman menemukan ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat simpul angka 9 seperti ini, maka ini disebut dengan harokat apa teman-teman sahabat Quran sekalian? Kita sebut dengan harokat dhammah. Saya izin dampingi teman-teman pelan-pelan. Oke? Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, ya, simpul angka 9 seperti ini, maka dia harus dibaca dengan vokal U, teman-teman sekalian ya. Kita baca dengan vokal U. Oke? Maka dal di sini nggak kita baca da, nggak pakai vokal A. Kenapa? Karena dia bukan fathah harokatnya. Lalu dia nggak dibaca dengan vokal I. Kenapa? Karena dia bukan kasroh harokatnya. Ya, tapi dia dibaca dengan vokal U karena dia berharokat dhammah, dibaca dengan vokal U. Gitu ya, pelan-pelan ya. Nah, harokat dhammah dibaca dengan vokal U, maka dia harus disempurnakan dengan cara apa? Cara menyempurnakan harokat dhammah itu ada tata caranya teman-teman. Seperti apa? Wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhammah. Cara menyempurnakan harokat dhammah itu dengan cara maju bibirnya dengan
dengan sempurna, 100% sempurna. Ya. Contohnya seperti apa? Nih, saya contohkan. Ya. Nih. Nih saya perhatikan, saya izin zoom nih ya. Perhatikan. Abidu. Abidu. Jangan cuman abidu du, enggak, tapi du. Maju bibirnya, ya. Oke, paham? Nah, wa kullu madmumin falan yatima ila bidomi syafataini dhamma. Oke, lanjut. Teman-teman masih semangat? Siap kita lanjutkan? Ya baik, insya Allah kita lanjutkan. Buat teman-teman yang belum share, boleh dibantu share dulu. Buat teman-teman yang belum share, di pojok kanan bawah ada fitur syiar untuk syiar Qur'annya. Ya, kalau ini ada manfaat, jangan sampai kita nikmati manfaat ini sendiri. Tapi yuk kita sebarluaskan, yuk kita share ke teman-temannya, ke sahabatnya. Insya Allah itu akan menjadi pahala jariah karena teman-teman mengajak ke dalam kebaikan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih juga yang sudah tap-tap layar tuh. Udah 50 ribu lebih. Ya, semoga jadi bukti di hadapan Allah bahwasanya teman-teman memakai gadgetnya untuk syiar Quran. Ya, lanjut. Terima kasih gift-giftnya ya. Barakallahu fikum. Lanjut. Abiduna. Nah, sekarang kita sudah tahu nih cara melafalkan huruf dal ketika berharokat dhammah itu seperti apa. Sekarang teman-teman sekalian kita cek. Di sini harokat dhammahnya berjumpa dengan wawu dalam kondisi sukun. Nah, kalau ada kondisi seperti ini berarti harus dibaca berapa harokat? Harus kita baca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya, nama hukumnya apa teman-teman sekalian? Nama hukumnya adalah mad tabi'i. Oke, mad tabi'i ya, kondisinya bukan hanya dhammah berjumpa dengan wawu sukun saja. Tapi ada 2 kondisi lain. Apa saja bang? Oke, kita jelaskan. Ada fathah, ada kasroh. Kalau fathah ketemu sama alif, baris atas, ya baris atas ketemu sama alif, baris bawah kasroh berjumpa dengan ya sukun. Nah, jadi ada 3 kondisi ketika kita menemukan dhammah berjumpa dengan wawu sukun, fathah berjumpa dengan alif, ya sukun berjumpa dengan kasroh berjumpa dengan ya sukun, maka ini adalah bagian-bagian dari mad tabi'i. Paham? Jelas? Nah, seperti itu. Sekarang ya, cara melafalkan mad tabi'i tadi biar dia nggak kepanjangan, ada yang masih ingat gimana caranya? Nah, caranya teman-teman sekalian, mad tabi'i kita biar nggak lebih dari 2 harokat atau kecepatan kurang dari 2 harokat, caranya cukup teman-teman ayunkan 1 kali seperti ini. Turun lalu naik, ya. Oke, perhatikan baik-baik. Turun naik na, turun naik na, duna abiduna. Tuh diayunkan saja. Ya, kalau tidak diayunkan gimana bang? Tidak apa-apa. Asalkan yang harus terpastikan adalah 2 harokat mad tabi'inya tetap konsisten, tetap terjaga. Itu yang paling penting. Turun naik ini hanya untuk membantu teman-teman yang 2 harokatnya kadarnya masih suka belum konsisten. Ya, paham sampai sana ya? Baik, kita lanjutkan kembali. Abiduna, seperti itu. Ya, paham ya? Saya izin hapus ya. Oke. Bismillah. Abiduna. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, ini nama hurufnya huruf apa? Ya, ketika dia tidak berharokat. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini huruf apa teman-teman? Nama aslinya ya. Nama aslinya adalah huruf nun, ya. Oke, harus tahu nama aslinya ya. Nah, nun ini ya, dia melafalkannya seperti apa bang caranya? Huruf N saja, selesai, gitu ya. Tapi yang harus kita perhatikan harokatnya. Di sini nunnya berharokat baris atas. Baris atas itu disebut dengan harokat fathah. Maka huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris atas atau fathah, maka dia dibaca dengan bunyi vokal A. Ya, oke, maka nunnya nggak dibaca ni, karena nun bukan berharokat kasroh di sini. Nunnya juga bukan dibaca nu, karena dia bukan harokat dhammah. Tapi nunnya di sini kita baca dengan vokal A menjadi na, karena berharokat fathah. Ya, bagaimana cara untuk menyempurnakan vokal A di sini bang? Wal maftuhu bil fathhi, buka mulutnya, gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen bunyi vokal A-nya di sini sempurna, buka mulutnya. Nah, gitu ya. Oke. Selanjutnya teman-teman sekalian, ya.
Di sini wawu nggak dibahas karena dia sudah dibahas dengan dhammah bertemu dengan wawu sukun. Jadi nggak perlu kita bahas wawu sukunnya. Yang saya nggak bahas sengaja karena dia sudah dibahas di sebelumnya. Lanjut. Nun di sini ya, kita sudah tahu ketika dia berharokat baris atas disebut dengan fathah, dibuka mulutnya. Nun berharokat fathah, apakah cukup kita baca dengan buka mulut? Belum tentu. Teman-teman harus ngecek dulu nih. Nun itu huruf yang tipis atau huruf yang tebal? Ternyata nun itu adalah huruf yang tipis, teman-teman sekalian. Ya, huruf yang tipis itu harus dibaca dengan cara tersenyum. Ya. Oke. Maka ketika kita lafalkan bukan hanya sekedar buka mulut, tapi juga dibaca sambil senyum. Kalau saya izin contohkan, perhatikan baik-baik dan saya izin zoom pelafalannya, dia bukan hanya na, tapi sambil senyum. Na. Bukan no, bukan hanya buka mulut, no, tapi na. Biar apa? Biar sempurna, ya, biar terasa tipisnya. Ya, huruf tipis itu dilafalkan dengan cara tersenyum. Paham sampai sana? Silakan difoto dulu. Di screenshot dulu. Kalau ini ada yang menurut teman-teman ini penting nih, harus saya foto nih. Ya, biar nggak ketinggalan nih pembahasannya gitu ya, boleh. Boleh, silakan. Ya, sudah? Oke, kita lanjutkan kembali ya. Saya izin hapus ya tulisannya. Oke. Dunama. Oke, mim ya. Huruf mim. Huruf mim di sini, huruf mim. Cara melafalkannya seperti apa? Ya, ain sudah tadi kita jelaskan di sini ya. Ain sudah kita jelaskan tadi di sini. Ya. Kalau pengen dijelaskan lagi, kita tunggu nanti huruf ayat yang ada huruf ainnya. Lanjut. Nah, huruf mim di sini teman-teman sekalian dilafalkan seperti huruf apa? Persis seperti kita melafalkan M. Jadi sebenarnya ketika kita ngaji, cara sama seperti kita melafalkan huruf alfabet, hampir dominan itu sama teman-teman sekalian. Hampir dominan itu sama, ya. Nah, mim di sini berharokat baris atas, maka dibaca dengan vokal A. Ma. Jangan lupa senyum karena mim adalah huruf yang tipis. Nama, jangan sampai nama, tapi nama tipis. Ya. Oke. Ma di sini sekarang kita sudah tahu ya, mimnya dibaca ma. Sekarang ma-nya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ma-nya dibaca dengan kadar berapa harokat? Panjangnya berapa lama durasinya? 1 harokat kah? 2 harokat kah? 4 harokat kah? 5 harokat kah? 6 harokat kah? Ya. Nah, oke. Kita lanjutkan. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Ma di sini kita baca, dia boleh dibaca, perhatikan, 2 harokat, 4 harokat, atau 5 harokat. Ya. Yang sering dipakai di Indonesia itu yang 4 atau 5 harokat. Oke. Apa nama hukumnya di sini, Bang? Apakah ada nama hukumnya? Ada. Nama hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Saya tulis dulu ya, kita bahas runut pelan-pelan, sedikit-sedikit, runtut sedikit-sedikit. Mad jaiz munfasil. Oke. Ya, jadi mak di sini dia boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 5 harokat. Yang paling sering dipakai di Indonesia adalah 4 atau 5 harokat. Ya, gitu. Ma'abudu. Nah, mad jaiz munfasil di sini teman-teman sekalian, kenapa, apa rumusnya? Ya, rumusnya adalah kita lihat di sini. Kita lihat ada fathah, teman-teman perhatikan baik-baik, ada fathah di sini berjumpa dengan alif. Coba kira-kira buat teman-teman yang lagi nyimak nih 1000 orang. Kalau ada fathah berjumpa dengan alif, itu nama hukum tajwidnya, nama hukum tajwid apa ya? Nah, coba ada yang tahu, ada yang mau berkenan komentar di kolom komentar nggak teman-teman sekalian, sahabat Quran yang saya cintai? Mad tabi'i ya. Oke, berarti saya izin tulis ya, mad tabi'i. Jadi rumus pertama dalam mad jaiz munfasil itu pasti ada mad tabi'inya. Oke, selanjutnya mad tabi'i plus titik-titik sama dengan mad jaiz munfasil. Kira-kira nih mad tabi'i di sini bertemu dengan apa untuk akhirnya bisa membuat hukum tajwid mad jaiz munfasil? Yaitu ada huruf apa nih teman-teman? Ini huruf apa nih yang saya blok dengan warna, yang saya tandai dengan warna merah? Teman-teman yang jawab alif, teman-teman salah. Ini bukan alif ya. Kenapa ini bukan alif yang saya kasih tanda bulat warna merah atau oval warna merah? Karena alif tidak mungkin memiliki harokat ya.
Jadi jangan sampai dibaca alif bilangnya. Ini bukan alif karena dia berharokat, namanya adalah hamzah. Ya. Oke. Nah, berarti kita masukkan dulu ke dalam rumus. Oh, berarti matobi'i plus hamzah gitu kan ya. Nah, matobi'i plus hamzah. Apakah ketika matobi'i plus hamzah itu pasti mad jaiz munfasil? Belum tentu. Teman-teman harus memastikan dulu apakah matobi'i di sini itu dalam satu kata bersama hamzahnya. Ternyata yang disebut dengan mad jaiz munfasil itu ketika ada pertemuan antara matobi'i dengan hamzah pada kata yang terpisah atau terdapat dalam dua kata yang berbeda. Contohnya di sini matobi'inya tergabung dalam satu kesatuan kata ma. Hamzahnya tergabung dalam satu kesatuan kata a'budu. Pertemuan antara ma dan a'budu mempertemukan matobi'i pada kalimat ma, a'budu hamzah pada kalimat a'budu. Maka matobi'i berjumpa dengan hamzah pada dua kata yang terpisah. Ya. Oke. Nah, gitu ya. Kalau misalnya dia dalam satu kata yang sama, seperti apa, Bang? Seperti ini. Nih, di sini ja'a matobi'i berjumpa dengan hamzah juga. Tapi ja'a itu tidak terpisah katanya. Maka matobi'i dan hamzahnya memang tergabung dalam satu kata yang sama. Ya, disebutnya mad wajib mutasil. Kalau mad wajib mutasil, dia hanya boleh dibaca 4 atau 5 harokat saja. Ya. Bagaimana cara membedakan apakah dia satu kalimat atau satu kata yang sama atau berbeda kata? Lihat dari bentuk hamzahnya, simpelnya. Buat kita yang belum ngerti arti bahasa Arabnya itu, apakah mereka memang terpisah katanya atau tersambung. Nah, lihat bentuk hamzahnya. Kalau dia tersambung dalam satu kata yang sama matobi'i dengan hamzahnya, biasanya bentuk hamzahnya akan seperti kepala huruf ain. Ya. Oke, seperti kepala huruf ain. Tapi kalau misalnya bentuk hamzahnya itu seperti alif, maka itu terpisah antara matobi'i dengan hamzahnya. Mad jaiz munfasil. Paham sampai sana? Jelas sampai sana? Ya Allah, semoga teman-teman yang tergabung 1000 orang di sini yang bergabung, ya Allah muliakanlah teman-teman, ya Allah muliakanlah beliau-beliau ini karena Quran, ya Allah. Istiqomahkan dengan Quran, ya Allah, sehingga pada saat nanti berpulang kepada Engkau bersama Quran, ya Allah, dan kelak mendapatkan syafaat dari Quran. Yang mengaminkan, saya doakan khusus, ya. Oke. Nah, baik, kita lanjutkan kembali. Sebelum kita lanjutkan, teman-teman sekalian, kalau teman-teman rasa live ini ada manfaat, silakan dibantu tap-tap layar sampai 100.000 tap-tap layar tuh di pojok kiri atas. Di tap-tap layarnya, kalau pengen syiar Quran, di pojok kanan bawah ada tanda panah. Ya, silakan di-share ke grupnya masing-masing. Semoga menjadi pahala jariah untuk kita bareng-bareng. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi dapat ilmu, insya Allah atas izin Allah dapat pahala jariah juga. Nah, double ya. Oke, silakan udah difoto belum teman-teman yang ini? Ya. Nah, di sini mad jaiz munfasil kita lanjutkan ke panjang harokatnya. Mad jaiz munfasil teman-teman sekalian, dia boleh dibaca dengan kadar panjang 4 atau 5 harokat. Contoh, 4 harokat, yang dua juga boleh, tapi jarang dipakai di Indonesia. 4 harokat itu sepanjang apa, Bang? Sepanjang seperti kadar melafalkan maknya 4 kali. Ma, a. Terima kasih Bunda, ya, topi koboinya. Kalau 5 harokat sepanjang apa? Seperti kadar melafalkan 5 kali pelafalan maknya. Ma, a. Seperti itu. Paham ya? Kalau saya seringnya yang mana, Bang? 4 atau 5? Saya seringnya 5. Harus konsisten ya. Kalau teman-teman memilih mad jaiz munfasilnya pengen dibaca 5 harokat, maka konsisten di 5 harokat. Jangan sampai jadi 4. Kalau 4, jangan sampai jadi 5. Gitu ya. Oke. Nah, saya hapus ya. Udah difoto? Foto dulu teman-teman. Silakan. Saya sengaja sambil nulis biar teman-teman ada bekal. Oh, udah belajar tadi tuh fotonya apa saja. Pembahasannya apa saja. Sudah? Saya izin hapus ya. Bismillah. Oke, bismillah. Nah, nah ya, hamzah di sini, ya ini hamzah ya, dia berharokat fathah, ya. Baris atas itu disebut dengan harokat fathah. Saya izin tulis ya. Oke. Maka hamzah di sini dibaca dengan vokal a, tidak i, tidak u, dibaca dengan vokal A, ya.
Nah, cara menyempurnakan harokat fathah, saya ulang-ulang. Caranya wal maftuhu bil fathi fham, dibuka mulutnya, teman-teman. Ya. Hamzah huruf yang tipis. Nah, kenapa harus diketahui apakah dia huruf yang tipis atau huruf yang tebal ketika fathah? Biar kita tahu apakah melafalkannya dengan senyum atau tidak. Huruf yang tipis karakternya dibaca seperti seolah kita sedang tersenyum. Nah, maka di sini teman-teman semua, ketika hamzah berharokat fathah, buka mulutnya sambil senyum. Contoh pelafalannya seperti apa, Bang? Baik, contoh pelafalannya seperti ini. Ya, saya izin zoom. Bukan hanya sekedar o, tapi senyum dia. Biar apa? Biar terasa tipisnya. Bukan o. Ya, jadi bukan hanya sekedar buka mulut saja. Faham? Jelas? Masya Allah, ternyata yang tap-tap layar sudah 100.000 di pojok kiri atas. Semoga jadi bentuk bukti di hadapan Allah bahwasanya teman-teman ikut membantu syiar Quran. Ya, baik dengan tap-tap layar, baik dengan share di bawah udah 400 kali itu di pojok kanan bawah. Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Teman-teman, saya izin minum dulu sebentar ya. Sebentar, bismillah. Allahu Akbar. Ya. Yo, yang baru gabung, selamat bergabung ya. Salam kenal teman-teman, saya Gifari Putra di sini ya. Oke. Kita lanjutkan kembali. Nah, kita ketemu sama huruf ain, ya. Di sini kita menemukan ada huruf ain. Kebetulan ainnya dalam kondisi sukun. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ain dalam kondisi sukun, itu dibaca jangan sampai seperti ini, teman-teman. Jangan sampai dibaca terputus suaranya. Saya akan contohkan. Contoh bacaan terputus suara itu seperti apa, teman-teman? Oke, seperti ini contohnya ya. Budu. Jadi antara bunyi ain sukun dengan bu itu tidak boleh ada jeda hening. Budu. Berhenti baru budu, nggak boleh. Kenapa huruf ain tidak boleh terputus, Bang? Ya, kenapa, coba ada yang tahu? Kenapa huruf ain tidak boleh terputus? Karena huruf ain, teman-teman sekalian, dia punya sifat. Nih, ini sifatnya ya, kita tunjukin ya. Nih, huruf ain itu nggak boleh terputus suaranya karena dia punya salah satu sifat yang disebut dengan tawasud, bukan hams. Tapi tawasud atau nama lainnya bainiyah. Tawasud itu artinya pertengahan. Bainiyah itu artinya di antara. Maksudnya pertengahan di antara apa? Kita geser. Tuh, ya. Kita zoom sedikit. Nih, tawasud itu dia disebut dengan tawasud karena pertengahan. Dia juga disebut dengan bainiyah karena berada di antara. Di antara apa? Wa baina rikhwin wa syaddidilin umar. Artinya apa? Dia berada di antara rokhwah dan syiddah. Pelan-pelan aja. Rokhwah itu apa, Bang? Rokhwah itu mengalir suaranya. Syiddah apa, Bang? Syiddah tertahan suaranya. Gitu ya. Nah, kalau tawasud berarti mengalir atau tidak mengalir, Bang? Tertahan atau mengalir? Rokhwa itu artinya adalah sedikit mengalir. Sedikit mengalir saja. Ya. Maka dia nggak boleh syiddah, nggak boleh tertahan. Salah nanti kalau tertahan, bunyinya seperti tadi, suaranya putus. Contoh ya, perhatikan baik-baik. Nih. Budu. Nah, enggak gitu, tapi budu. Kerasa enggak ainnya dia enggak putus. Budu. Ada bunyi yang tidak terputus. Kerasa enggak? Enggak boleh putus suara. Kerasa enggak, teman-teman? Coba rasakan baik-baik bunyi ain sukunnya. Budu. Kerasa ya? Nah, jangan sampai budu. Nah, gitu ya. Jadi, ain dalam kondisi sukun tidak boleh putus suaranya karena dia punya sifat yang disebut dengan tawasud. Artinya, dia harus tetap mengalir sedikit suaranya. Masya Allah. Siapa yang baru tahu boleh komen ya. Di sini kita sama-sama support semuanya. Kita belajar bareng-bareng. Saya janji ya dalam live akun ini saya akan dampingi per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Kalau di akun ini. Rencananya saya nanti punya akun kedua yang ngebahas bedah tajwidnya tipis-tipis biar banyak tilawah. Tapi bukan di akun ini. Di akun ini hanya fokus untuk bedah tajwid full. Per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Ya, setiap hari ba'da subuh.
Nanti ada akun kedua saya, tapi itu untuk bedah tajwid tipis-tipis. Jadi banyakin tilawah. Dan Al-Qur'annya bukan Al-Qur'an ini. Ya, Al-Qur'annya Al-Qur'an untuk para pemula banget. Kalau ini kan Al-Qur'an yang buat detail, buat teman-teman yang udah next level. Buat teman-teman yang Al-Qur'annya pengen ada Latinnya nanti ada, tapi di akun yang lain, ya. Gitu. Jadi ada yang pembahasan detailnya, ada pembahasannya singkat untuk para pemula. Ya. Lanjut. Ya, ya Tot langsung praktek bukan room untuk baca. Ya, nanti ya. Kita lanjutkan. A'budu gitu ya. Sip, lanjut. Saya lupa menjelaskan, Bang, gimana caranya agar ain kita bisa punya sifat tawasud? Caranya teman-teman harus melafalkan ain dari makhrajnya. Ya, makhrajnya dari mana? Kita cek di sini ya. Makhraj ain dari mana? Biar kita tahu di mana melafalkannya. Oke. Ain, teman-teman sekalian, dia punya makhraj. Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah. Nah, ain keluar dari yang namanya wastul halqi. Wastul halqi itu artinya adalah tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan kita dikuatkan, ditekan seperti ini. Nah, lihat ya. Ain keluar dari bagian ini. Ya, maka ketika teman-teman melafalkan ain pada saat sukun seperti tadi, rasakan di sini titik tumpunya. A'budu. Kalau saya contohkan dengan cermin seperti ini, ya. Perhatikan. A'budu di sini, dekat jakun. A'budu. Bukan a'budu. Jangan sampai dihentikan bunyi ain sukunnya. Ya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. 1.400, 1.500 orang, Masya Allah. Ya, banyak teman-teman yang bergabung di sini. Semoga saling kenal. Ya, semoga jadi bentuk di hadapan Allah ini bahwasannya teman-teman banyak yang support berarti di live ini. Ya, semoga menjadi pahala jariah buat kita bareng-bareng. Amin. Ya, yang belum share boleh dibantu share ya, di pojok kanan layar bawah teman-teman ada tanda panah, itu di share ke grupnya. Yang pengen bantu ini sampai 150.000 tap-tap layar, like, silakan dibantu sambil tap-tap layar. Ya, Bismillah. Lanjut. Ma'abudu. Nah, seperti itu. Ya, Insya Allah. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Bismillah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke pembahasan huruf ba. Ya, tadi ba sempat kita sudah bahas, teman-teman sekalian. Cara melafalkan huruf ba itu persis seperti kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Ya. Nah, ba di sini kalau sudah kita tahu seperti huruf B cara melafalkannya, ba-nya di sini kita harus cek nih harokatnya apa. Nah, kalau misalnya teman-teman sekalian menemukan huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 macam ini namanya harokat apa? Disebut dengan harokat dhammah, teman-teman sahabat Quran sekalian. Disebut dengan harokat dhammah. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dia dibaca dengan vokal U, ya, dibaca dengan vokal U, teman-teman sekalian. Oke, pelan-pelan. Maka ba di sini nggak kita baca dengan vokal A, ba. Kenapa? Karena nggak dibaca ba karena dia bukan fathah harokatnya tapi dhammah. Dia juga nggak dibaca dengan vokal I. Kenapa? Karena harokatnya bukan kasroh tapi dhammah, ya. Maka dia dibaca menjadi bu. Gitu. Oke. Pelan-pelan. Cara menyempurnakan harokat bunyi vokal U itu gimana? Biar sempurna. Ada tata caranya. Caranya gimana? Wa kullu madmumin falan yatimma ila bi dhammi syafataini dhamma. Ya, cara menyempurnakan harokat dhamma harus maju bibirnya. Teman-teman sekalian, ya. Maju bibirnya dengan maksimal. Maksudnya maksimal itu sempurna, tidak setengah-setengah. Maka ketika teman-teman saya contohkan huruf berharokat dhammah, saya izin zoom, ya, itu dilafalkan maju bibirnya. Bu, 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 bu. Bukan hanya sekedar bu, bu, tapi bu, bu. Maju bibirnya, ya. Faham ya? Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Dhamma itu tidak akan pernah menemukan kesempurnaan kalau tidak dimajukan bibirnya dengan maksimal. Gitu teman-teman ya. Jadi saya izin nampingin teman-teman perlahan, per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kita akan coba melafalkan huruf dal lagi ya. Kita akan bahas huruf dalnya dulu ya. Oke, saya ingatkan teman-teman karena ini masih banyak yang belum tahu.
siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf dal ini masih serupa seperti huruf D pada abjad alfabet? Ada? Nah, ini jangan ya. Huruf dal dan huruf D memang seperti ini teman-teman. Memang huruf dal itu kalau kita baca Al-Quran Latin diwakilkannya dengan huruf D untuk Latinnya. Tapi kalau kita bicara hakikat, dal itu tidak betul-betul serupa dengan huruf D pada abjad alfabet. Bedanya apa? Mari kita bahas ya. Oke, nih teman-teman sekalian. Ya, dal teman-teman sekalian, dia itu berbeda dengan huruf D. Ya. Oke, berbeda dengan huruf D. Ya, dal D itu beda. Gimana cara melafalkannya? Dal, kita cek makhrajnya, ya. Kita zoom out dulu. Dal punya tempat keluar huruf yang disebut dengan makhraj, dan setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj. Huruf dal makhrajnya dari torful lisan. Torful lisan itu apa, Bang? Torful lisan itu adalah ujung lidah. Diapain ujung lidahnya, Bang? Watto wadalu watamin huwamin uliyas sanaya. Jadi ujung lidah kita disentuhkan dengan pangkal gigi sari atas kita. Kayak gimana, Bang? Belum kebayang kayak gini. Tuh, kita zoom gambarnya. Nah, jadi cara melafalkan huruf dal itu teman-teman lihat gambarnya. Teman-teman lihat bagian ujung lidah yang berwarna ungu. Nah, itu adalah titik persentuhannya antara gusi-gusi gigi sari atas kita dengan ujung lidah kita. Ya, ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi sari atas kita. Ya. Nah, pertanyaan dari saya sekarang, apakah teman-teman ketika melafalkan huruf huruf D, apakah ujung lidahnya disentuhkan ke sini? Saya yakin dominan di antara kita melafalkan huruf D nggak kayak gini, tapi kayak gini. Nah, ya lihat yang saya tandai dengan warna merah. Biasanya kita melafalkan huruf D itu ujung lidah ke langit-langit saja, dada, dadu, duduk, gitu ya. Tapi kalau huruf dal, dada, dadu, duduk, beda nggak bunyinya? Nih teman-teman sekalian, ada kosakata duduk. Kosakata duduk. Kosakata duduk itu kan pakai huruf D, alfabet. Nah sekarang kita coba lafalkan. Duduk, itu D. Tapi kalau dal, duduk. Beda atau sama teman-teman? Coba. Beda atau beda? Beda atau serupa? Nah, ternyata tidak betul-betul serupa teman-teman sahabat Quran sekalian, ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali teman-teman ya. Jadi beda ya. Allahu Akbar, Masya Allah ya. Maka kita lafalkan di sini jangan jadi D. Ma'budu, tapi budu, gitu ya. Dal, bukan D. Faham? Ya, yang faham boleh komen faham dulu. Ya, biar kita ketahui apakah dominan teman-teman di sini faham atau tidak. Saya insya Allah akan selalu dampingi teman-teman di live akun ini, itu pembahasannya detail. Kalau di akun satu lagi, saya nanti akan coba buka lagi di akun satu lagi, itu pembahasan singkat biar banyak tilawahnya. Ya, baik, kita lanjutkan kembali ya. Ma'abud. Nah, sekarang teman-teman sekalian ya. Nah, di sini ada huruf dal, teman-teman sekalian ya. Kalau kita bahas basicnya dulu ya. Kita bahas basicnya dulu. Dal di sini berharokat dhammah simpul angka 9 di atas huruf. Basicnya huruf hijaiyah apapun ketika berharokat dhammah dibaca dengan vokal U. Maka seharusnya di sini basicnya dulu ya. Dal dibaca menjadi du gitu kan. A'budu gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang karena di sini di akhir ayat ya, maka aturan mainnya akan berubah teman-teman. Jadi gini aturan mainnya. Ketika kita berhenti pada huruf hijaiyah apapun, perhatikan, ketika kita menemukan huruf hijaiyah apapun dan dia berharokat dhammah dan kita berhenti pada huruf tersebut, maka dhammahnya udah nggak dibaca lagi, ya, nggak dibaca du lagi, nggak dibaca u lagi. Kenapa? Karena harokat dhammahnya kita ganti menjadi apa? Kita ganti menjadi, sebentar nih, kita ganti menjadi apa? Menjadi sukun teman-teman. Oke. Sukun ini disebut dengan apa? Sukun arid. Sukun arid itu sukun palsu atau sukun baru. Kenapa disebut dengan sukun arid, sukun palsu atau sukun baru? Karena asalnya dia bukan sukun tapi dhammah, karena berhenti jadi sukun. Ya. Faham?
Jelas? Akun kedua nanti di akhir ya. Jadi nanti ada 2 akun. Yang ini live khusus untuk bedah tajwid full, per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Kalau bedah tajwid tipis-tipis biar banyak tilawah dan ada latinnya, sengaja ada latinnya buat teman-teman yang pemula yang mualaf, tapi bukan di sini. Ya, itu nanti di akun berikutnya, akun kedua saya, akun cadangan saya. Oke. Teman-teman, perhatikan. Dal di sini menjadi sukun. Maka dal sukun punya sifat. Sifat dal itu punya sifat yang hanya muncul ketika dal dalam kondisi sukun. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa namanya? Dal punya sifat yang hanya akan muncul nongol ketika dal dalam kondisi sukun. Namanya adalah sifat kolkolah. Ya, Masya Allah. Kolkolahnya kolkolah apa? Kolkolahnya kolkolah kubro, karena terjadi pada saat kita berhenti. Gitu ya. Jadi kalau kolkolah kubro itu terjadi pada saat kita berhenti pada huruf yang dipantulkan atau pada saat kita berhenti. Kalau misalnya kolkolah sugro itu di tengah ayat pada saat kita tidak berhenti. Gitu, bedanya itu saja. Ya. Kolkolah itu apa? Kolkolah bahasa kitanya kolkolah itu memantul. Kubro itu apa? Pantulan yang besar atau pantulan yang kuat. Ya. Jadi harus jelas pantulannya di sini dipantulkan. Bude. Jelaskan, bude. Ya. Jangan sampai teman-teman baca seperti ini, ya. Perhatikan. Bud. Nah, nggak boleh gitu. Nggak boleh bud, tapi bude. Pantulkan saja, pantulan yang kuat. Ya. Oke, teman-teman, saya akan kasih tahu rahasia lagi nih, ya. Tapi rahasia ini udah banyak orang tahu, tapi masih banyak yang sebagian pun belum tahu, ya. Terima kasih teman-teman supportnya ya. Terima kasih banyak ya. Oke, dal di sini jangan sampai teman-teman sekalian ada yang mau tahu rahasianya nggak? Coba, saya pengen lihat dulu komennya teman-teman, ya. Ada yang pengen tahu rahasia nggak? Kesalahan yang banyak orang nggak ngeh ketika melafalkan kolkolah. Ada kesalahan yang sering dilafalkan, tapi kesalahan ini nggak banyak orang tahu. Yang udah tahu diem ya. Jangan kasih tahu rahasianya ya. Oke, jangan sampai yang buat teman-teman yang belum tahu, jangan sampai pantulannya dilafalkan dengan pantulan yang tertahan teman-teman sahabat Quran sekalian. Hah? Pantulan tertahan itu seperti apa? A'bud. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Sama di sini juga jangan gitu. Ma'bud. Jadi suara si pantulannya nggak ngalir tapi gitu ya. Jangan. Ya. Karena apa? Karena khawatir bahkan itu menjadi kesalahan yang besar seolah menambah huruf baru. Menambah huruf apa? Seolah menambah hamzah sukun di sini, dan ini menjadi kesalahan yang besar kalau terjadi. Kenapa menambah huruf itu menjadi kesalahan yang besar? Yang asalnya nggak ada hamzah sukun, kalau kita lafalkan dengan pantulan yang tertahan, bud, seolah menambah hamzah sukun di sana. Ya. Karena menambah huruf itu bisa merubah makna. Kalau kita menambah huruf berarti kan sudah merusak struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka maknanya yang akan tergadaikan menjadi kesana kemari menjadi salah. Ya. Contoh untuk analoginya seperti ini. Dalam kosakata bahasa Indonesia ada kosakata kamu. Tiba-tiba kita tambahin di ujungnya. Kita tambahin kamunya di ujungnya menjadi ada huruf S. Kamu artinya Anda. Kamus artinya adalah perbendaharaan kata. Kamu dan kamus beda satu huruf, salahnya besar. Beda maknanya. Ya. Oke, yang benernya belum. Kita nggak langsung menjelaskan yang benernya ya. Paham ya? Biar kita tahu urgensinya dulu teman-teman. Oke, maka di sini teman-teman sekalian, jangan dibaca ma'bud. Ya. Saya jelaskan dulu kenapa seolah menambah hamzah sukun di sini. Karena hamzah, teman-teman sekalian, perhatikan. Ya. Nih, hamzah, nih ya. Hamzah itu punya sifat namanya syiddah. Syiddah artinya tertahan suara. Ya. Nah, sifat syiddah dari huruf hamzah akan sangat terasa ketika hamzah dalam kondisi sukun. Maka huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun itu biasanya terhenti dan terhentak.
Contohnya apa? Mu'minina. Mu di sana terhenti atau terhentak karena bertemu dengan hamzah sukun. Ta'kuluna. Taknya terhentak kenapa? Karena bertemu dengan hamzah sukun yang memiliki sifat syiddah. Nah, maka ketika kita praktekkan ke dalam ayat ini, jangan sampai terhentak pantulannya. Ya. Biarkan pantulannya dia si suaranya jangan ada hamzah sukunnya, nggak boleh, ya. Oke? Tapi seperti ini harusnya. Hilangkan hamzahnya dan kita lafalkan pantulannya dengan mengalir pantulan suara pantulannya. Ma'abud. Terima kasih Bang Reza ya, Masya Allah. Ma'abud. A'bud. Tuh, gitu. Paham? Jadi bukan a'bud. A'bud. Nah, enggak gitu ya. Ada banyak soalnya melafalkan seperti itu. Siapa yang baru tahu boleh komen. Ya, Masya Allah. Nih catatannya boleh difoto dulu ya. Nih catatannya difoto dulu ya. Saya sengaja sambil nulis biar teman-teman yang lagi nulis bisa lebih enak. Saya sengaja sambil nulis biar teman-teman yang gak keburu nulis bisa foto, bisa screenshot. Ya, saya sengaja di live akun ini pembahasannya per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Ya, oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, kita baca dulu bareng-bareng ayat ketiganya teman-teman. Ya, kita baca bareng-bareng. Bismillah. Wala antum abiduna ma a'bud. Sekali lagi. Wala antum abiduna ma a'bud. Jadi nggak ada lagi yang melafalkannya gini ya. Ma'abud. Nah, nggak ada ya. Oke. Baik, lanjut. Kita lanjutkan ya ke ayat berikutnya. Oke, teman-teman. Sebelum kita lanjutkan, yang ngerasa live ini ada manfaat siapa aja boleh komen. Yang ngerasa live ini ada kebaikannya boleh komen saya misalnya. Kalau nggak ada nggak usah komen. Siapa yang ngerasa di sini live ada manfaat, ada kebaikan, dan rasa live ini harus banyak orang tahu, konten-konten ngaji seperti ini, bedah tajwid seperti ini, silahkan bantu hampir 200.000 tuh, pojok kiri atas, tap-tap layarnya yuk kita tembuskan 200.000 like, dan di pojok kanan bawah ada tanda panah. Buat teman-teman yang belum syiar Quran, yuk kita syiar Quran bareng-bareng, di pojok kanan bawah ada tanda panah, di-share ke grupnya masing-masing, biar bergabung ke sini teman-teman yang lain. Semoga jadi pahala jariah. Jadi dalam satu waktu, teman-teman mendapatkan insya Allah keilmuan dan pahala jariah. Amin ya, silahkan. Oke, sebelum saya lanjut, sambil saya minum ya. Iya, sengaja teman-teman. Jadi di live akun ini pembahasannya semua detail. Detail itu dalam arti detail sesuai dengan apa yang saya ketahui. Ya, akan detail. Ya, kalau pengennya nggak detail, yang pengen tajwidnya selewat-selewat, teman-teman nanti boleh ikuti akun ini. Ya, akun kedua saya, namanya Setra Tama. Ya, nanti di sini kita akan live juga, tapi pakai Al-Quran yang ada Latinnya. Ya, dan bedah tajwidnya tipis-tipis di sana. Kalau di sini kita belajar detail. Ya, lanjut. Oke, sekarang kita baca ayat keempat dari surah Al-Kafirun. Ya, bareng-bareng. Bismillah. Ayat keempatnya ya. Kita baca 2 kali, abis itu kita bedah tajwidnya insya Allah satu persatu. Bismillah. Wala ana abidum ma'abattum. Sekali lagi. Wala ana abidum ma'abattum. Oke, siap kita bahas. Lanjut. Masya Allah. Yuk ya, kita lanjut fokus lagi ya. Terima kasih yang sudah share dan tap-tap layar. Kita fokus lagi dulu. Tuh kan, udah gak kerasa 200.000. Masya Allah ya. Oke. Ya, jadi semua kalau berjamaah semua terasa mudah teman-teman. Apapun itu. Ya. Yuk, bismillah. Nah, waw di sini, waw adalah salah satu huruf yang gampang kita lafalkan. Yang mudah kita lafalkan. Ya. Tapi saking gampangnya, banyak orang yang asal melafalkannya. Banyak orang yang tidak sempurna pelafalannya. Ya, waw itu punya cara baca. Cara bacanya gimana? Yuk kita bahas ya, pelan-pelan. Nih, perhatikan. Kita cari huruf waw. Nah, waw ya. Waw, saking mudahnya untuk dilafalkan, banyak orang yang nggak sempurna melafalkannya. Ya, waw punya cara baca. Cara baca huruf waw itu seperti apa, teman-teman sekalian? Cara membaca huruf waw
itu dengan cara keluar dari makhrajnya. Dari mana itu? Dari asyafatain. Asyafatain itu apa? Kedua bibir. Kedua bibirnya diapain? Li syafatainil wawu ba'un mimu. Kedua bibir dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf U. Kayak gimana, Bang? Ya udah tinggal monyong aja. Ya, kelihatan nggak? Jadi bibir kita ketika teman-teman melafalkan huruf waw wajib monyong, wajib maju, ya. Jadi kalau saya contohkan seperti ini, ya, dan saya zoom. Nah, waw itu dilafalkan maju bibirnya. Wa, wi, wu, wa. Tidak boleh hanya sekedar wa, wi, wu. Tapi wa, wi, wu. Maju bibirnya. Ya, paham? Gitu ya. Insyaallah. Oke, kembali lagi ke pembahasan. Ya, bismillah. Nih, jadi saya ingatkan. Ketika teman-teman melafalkan huruf waw, pastikan waw maju. Apanya yang maju? Bibirnya. Ya. Oke, waw di sini sekarang dia berharokat baris atas. Ya. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas disebut dengan harokat fathah. Nah, huruf berharokat fathah itu harus dibaca akun satu lagi apa? Nanti saya jelaskan di akhir ya. Yang pengen bedah tajwidnya tipis-tipis ya dan banyak tilawah, nanti di akun satu lagi saya jelaskan akunnya apa. Kalau di sini kita bedah tajwid full seperti ini, bedah tajwid full per huruf per harokat per hukum tajwid. Nah, maju bibirnya ya. Oke, ketika fathah itu dibaca dengan vokal A. Maka wawunya kita baca tidak wi karena bukan kasroh ya. Tidak kita baca wu karena bukan harokat dhammah, tapi kita baca wa karena dia berharokat fathah. Cara menyempurnakan harokat fathah gimana, Bang, caranya? Dengan cara wal maftuhu bil fathifham, dengan cara buka mulut. Jadi waw itu dilafalkan maju bibirnya, ketika fathah buka mulutnya. Apakah cukup maju bibir dan buka mulut? Tidak. Waw itu huruf yang tipis, huruf yang tebal, teman-teman sahabat Quran. Waw itu adalah huruf yang tipis. Kalau huruf tipis berarti cara bacanya gimana? Dibaca senyum. Masya Allah ya. Jadi dari huruf waw saja ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Maju bibirnya ketika fathah, buka mulutnya karena waw huruf yang tipis sambil senyum. Gitu teman-teman. Contohnya gimana, Bang? Saya contohin lagi ya. Nih, saya zoom lagi. Maju bibirnya, buka mulutnya sambil senyum. Wa, bukan wa, ya, atau wa, atau wa, tapi wa, ya, faham? Cara baca Allah monyong atau enggak? Nanti kita bahas kalau ada contoh ayatnya ya. Oke, kita lanjut lagi, siap? Kita hapus. Udah difoto belum? Foto dulu, ya, sudah? Kita lanjutkan kembali ya, izin ya, bismillah. Kita lanjutkan. Wala lam. Kita nggak akan langsung bahas hukum tajwidnya. Harus huruf dulu, teman-teman. Huruf dulu kita dahulukan. Gitu ya. Karena esensi satuan terkecil dari tajwid adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Oke, lanjut. Teman-teman masih semangat? 1.700 orang tuh. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan, bismillah. Ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, siapa yang masih menganggap bahwasannya huruf lam itu sama seperti huruf L pada abjad alfabet? Boleh teman-teman jujur aja. Siapa yang masih menganggap bahwasannya huruf lam itu ya udah huruf L aja gitu? Ada? Nah, hati-hati ya. Kalau teman-teman menyerupakan lam dengan L, itu tidak begitu serupa. Saya akan untuk huruf lam ini langsung perlu saya contohkan. Apa bedanya antara lam dengan L? Saya izin contohkan ya. Perhatikan. Kita mulai dari huruf L dulu ya. Huruf L biasanya kita lafalkan itu yang nempel hanya ujung lidah kita saja. Al, ya. Al, oa. Tapi kalau huruf lam itu bukan hanya ujung sisi lidah, tapi walamu adna halimun tahaha. Al, la itu lam, tapi kalau L, al, la. Paham atau tidak? Ya, jadi mereka tidak betul-betul serupa. Jangan sampai disamaratakan, diserupakan, disamaratakan gitu ya. Paham? Jadi jangan wala tapi wala. Teman-teman sekalian. Paham ya? Paham ya? Baik, kita lanjutkan lagi teman-teman sekalian ya. Wala
gitu ya. Oke, selanjutnya wala di sini harus dibaca berapa harokat teman-teman? Ya, kita sudah tahu cara pelafalannya. Sekarang la-nya kira-kira di yang warna hijau ini dibacanya berapa harokat? Teman-teman sekalian. Dibaca dengan kadar panjang. Nah, dia boleh dibaca, kita udah bahas tadi ini, tapi kita bahas lagi ya, insya Allah. Boleh dibaca 2 harokat, ya. Boleh dibaca 4 harokat. Boleh dibaca 5 harokat. Yang sering dipakai di Indonesia yang mana, Bang? Yang sering dipakai di Indonesia adalah 4 atau 5 harokat. Ya, dibaca boleh 4 atau 5 harokat teman-teman sekalian ya. Nah, ini yang mengganggu ketawa-ketawa saya bisukan dulu ya. Oke. Nah, wala. Jadi di sini ketika teman-teman membaca la di sini Al-Kafirun kayak ayat ke-4 itu la-nya dibaca panjang. Boleh 4 atau 5 yang umum ya. Boleh juga dibaca 2 harokat, tapi ini jarang dipakai di Indonesia. Ya, nama hukumnya apa, Bang? Nama hukumnya adalah mad jaiz munfasil, ya, mad jaiz munfasil. Oke, siap kita bahas ya. Rumusnya seperti apa, Bang, mad jaiz munfasil itu? Oke, kita bahas. Kita akan analisis. Wala di sini ada fathah, teman-teman sekalian. Oke, dia berjumpa dengan alif. Kalau ada fathah ketemu sama alif, apa nama hukumnya, teman-teman? Coba, ya. Bukan mad kawas munfasil, mad jaiz. Kok kawas? Mad jaiz munfasil. Ketika teman-teman menemukan ada fathah ketemu alif, itu nama hukum tajwidnya apa? Disebut dengan hukum tajwid namanya adalah mad tabi'i. Oke, kita tulis pelan-pelan. Ya, mad tabi'i. Mad tabi'i plus, kan ini rumus ceritanya. Mad tabi'i plus titik-titik sama dengan mad jaiz munfasil. Nah, apa? Mad tabi'i ketemu apa? Untuk akhirnya bisa menjadikan dia menjadi mad jaiz munfasil. Bertemu dengan apa nih? Saya kasih dengan tanda warna merah. Ini huruf apa, teman-teman? Nah, yang saya kasih tanda warna merah. Huruf hamzah. Keren banget, teman-teman ya. Masya Allah ya. Huruf hamzah. Jadi kita masukkan. Jangan sampai bilang alif. Masih ada yang bilang alif ternyata. Teman-teman, sahabat Quran sekalian, ini bukan alif ya. Tapi dia hamzah. Kenapa dia bukan alif? Karena alif tidak mungkin memiliki harokat. Ya. Oke, paham ya? Nah, ini namanya hamzah. Kalau ada alif tapi dia berharokat, namanya adalah hamzah. Berarti, maaf kegedean, kita hapus dulu. Mad tabi'i plus dengan hamzah itu sama dengan mad jaiz munfasil. Apakah pasti? Belum tentu. Harus kita pastikan dulu, teman-teman, di sini apakah mad tabi'i plus hamzahnya dalam satu kata yang sama, dalam satu kata yang terpisah, atau dalam satu kata yang sama. Jadi harus dilihat dulu. Oh, ternyata kalau mad jaiz munfasil itu mad tabi'i dan hamzahnya ketemu mereka, tapi memang dalam kata yang berbeda, atau kita tulis dalam 2 kata gitu ya. Berarti mad tabi'i dan hamzahnya terpisah sebenarnya, tapi ketemu gitu. Contohnya apa? Hamzahnya berada dalam mad tabi'inya terdapat dalam satu kesatuan la, hamzahnya dalam kata ana. La dan ana berjumpa mempertemukan antara mad tabi'i dengan hamzah, jadilah mad jaiz munfasil. Faham sampai sana? Sedikit-sedikit saja. Ya, pelan-pelan saja. Ya, faham? Jelas nggak sampai sana? Ya. Nah, kalau yang tersambung kata, kita ulang lagi di sini sudah ada contohnya, kita persiapkan ya. Ja'a. Ya, kurang paham nggak apa-apa, yang belum paham ikuti live ini secara rutin setiap hari ba'da subuh. Ja'a, di sini ada mad tabi'i nih, fathah alif mad tabi'i, ketemu sama hamzah, sama mad tabi'i plus hamzah juga. Tapi mereka terdapat dalam satu kata yang sama. Jadi gini, ja'a itu memang dalam satu kata itu sudah termasuk mad tabi'i dan hamzah. Gitu. Ya, tapi kalau ini ya tadi mad tabi'i plus hamzah, wala, la dan ana itu beda kata. Di la ada mad tabi'i, di la ada mad tabi'i, ya. Di bagian kata ana ada hamzah. Kalau yang ini ya, ja dan a memang satu kata, ja'a, mad wajib mutasil satu kata, dibaca hanya boleh 4 atau 5 harokat saja. Paham nggak sampai sana? Pahami dulu konsep. Ya, pahami dulu konsep sedikit-sedikit. Kalau belum paham, ya nggak apa-apa. Sedikit-sedikit saja. Ya, kita tidak memaksakan teman-teman langsung paham. Karena teman-teman paham bukan karena live ini. Tapi teman-teman paham karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun live-nya, kalau Allah izinkan teman-teman paham, teman-teman akan paham.
ya. Gitu. Oke, paham ya? Baik, selanjutnya teman-teman sekalian. Gimana kita sudah tahu, oh iya, kalau mad wajib mutasil itu dia terdapat dalam satu kata yang sama, si mad tabi'i dan hamzahnya. Kalau mad jaiz munfasil, itu mad tabi'i dan hamzahnya terdapat dalam dua kata yang berbeda. Sekarang, buat kita yang belum ngerti bahasa Arab, artinya kita nggak tahu nih bahasa Arab ini mereka satu kata atau beda kata. Caranya lihat dari bentuk hamzahnya. Kalau mad jaiz munfasil, dia akan berbeda kata terpisah. Tanda yang mudahnya apa? Lihat bentuk hamzahnya akan seperti alif. Berarti dia mad jaiz munfasil, terpisah. Ya. Kalau dia tersambung dalam satu kata yang sama, bentuk hamzahnya seperti kepala huruf ain. Masya Allah ya. Oh iya bang, saya baru nge. Gitu ya. Paham ya? Gitu. Iya betul, kita minta siaran ulangnya. Nanti kita besok insya Allah buka grup keempat. Ya. Jadi nanti yang teman-teman yang masuk grup itu bisa dapat siaran ulang live-nya. Grup 1, grup 2, grup 3 udah full 900 orang. Grup 4 nanti kita buka biar teman-teman bisa dapat siaran ulang live-nya plus dengan notifikasi setiap kita live. Ya, besok kita buka grup keempat ya. Grup 1, 2, 3 udah full 900 orang soalnya ya. Gitu. Lanjut. Sekarang 4 mad jaiz munfasil boleh dibaca 2 harokat, tapi itu biasanya dipakai di luar Indonesia. Kalau di Indonesia kita pakainya yang 4 atau 5 harokat. Ya. Kita baca bareng-bareng. 4 harokat itu sepanjang apa? Kalau teman-teman masih bingung, bang saya kadang-kadang saya udah tahu bang, ini boleh dibaca 4 atau 5 harokat. Tapi kadang-kadang saya masih bingung bagaimana cara menentukan panjang 4 harokat itu sepanjang apa. Panjang 4 harokat itu seperti kita melafalkan kadar la-nya 4 kali. Contoh, wala la 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 wala la maaf, wala la 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 wala itu 4 harokat. Kalau 5 harokat sepanjang apa bang? Seperti kadang melafalkan la-nya 5 kali. Wala la 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 wala ana'a. Gitu teman-teman. Paham ya? Jelas? Oke. Sip. Pembahasan sedikit lagi ya, ya. Oke, teman-teman, nanti ada yang pengen yang mau ikut grup 4 nanti ya, besok kita buka grup keempat. Karena grup 1 2 3 udah 900 orang. Ya udah full, ya. Oke. Kita lanjut. Teman-teman, sebelum teman-teman bekerja sedikit lagi ya, kita akan bahas ya. Mungkin kita langsung ke huruf nun ya, karena hamzah sudah kita bahas ulang-ulang. Iya, nanti yang mau masuk grup nanti ya, belum kita buka grupnya. Grup keempat kita buka besok ya, karena grup 1, 2, 3 udah full 900 member. Ya, nah teman-teman yang pengen belajar Al-Quran dengan detail juga bisa follow Ustadz Wahyu. Ya, jadi hati-hati teman-teman ya, karena sekarang ada beberapa pembahasan yang dia memaksakan pembahasannya. Kalau teman-teman ingin bahasan detail juga, boleh follow guru saya, ada Ustadz Wahyu di sini, di follow beliau. Ya, pembahasannya lengkap di beliau juga, ya. Ya, gitu. Sekarang banyak yang dia memaksakan karena yang lagi rame misalnya konten tajwid, memaksakan pembahasan tajwid tapi salah. Ya, kalau dengan beliau insya Allah, ya, boleh ikuti Ustadz Munawar, Ustadz Wahyu, Ustadz Muartunis, itu adalah pembahasannya teman-teman, saya lebih menyarankan ke sana. Follow beliau, ya. Sehat-sehat Ustadz Wahyu ya, Masya Allah. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan teman-teman sekalian, ya. Oke, jangan lupa juga follow akun kedua saya ya. Namanya Givari Putra. Ya, nih sebentar teman-teman ya. Jangan kemana-mana. Yang pengen belajar secara lengkap di akun ini, tapi kalau pengen yang sambil banyak tilawah, boleh follow akun kedua saya, teman-teman sekalian. Ya, yang ini nih. Ini akun kedua saya nih. Nah, ya. Nih, silakan di-follow Putra Widitama. Oke, kita lanjutkan. Teman-teman, kita lanjutkan kembali. Di sini ada huruf nun. Cara melafalkan huruf nun itu seperti kita melafalkan huruf N, teman-teman sekalian. Persis seperti kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Ya. Nah, huruf nun ini, teman-teman sekalian, dia berharokat baris atas. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas itu dibaca dengan harokat namanya harokat fathah. Nah, gitu ya. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah, maka dia dibaca dengan vokal A, ya. Maka nunnya dibaca na, ya, tidak ni, tidak nu. Oke?
teman-teman sahabat Quran sekalian, ya. Oke, kita lanjutkan kembali, ya, Masya Allah. Baik, teman-teman sekalian, ya, kita lanjutkan. Nah, cara melafalkan harokat fathah. Kalau teman-teman ingin sempurna seperti apa, ya? Caranya wal maftuhu bil fathi fham, buka mulutnya, ya. Apakah cukup dengan membuka mulut? Kita harus cek huruf nun itu huruf tipis, huruf tebal, teman-teman. Ya, huruf nun itu huruf tipis, huruf tebal. Ternyata huruf nun itu adalah huruf yang tipis. Maka huruf yang tipis cara melafalkannya seperti apa? Dibaca dengan senyum. Masya Allah. Maka ketika kita lafalkan, mohon izin teman-teman sekalian, ya, mohon izin seperti ini. Bukan hanya buka mulut seperti ini, izin. No, tapi senyum karena nun tipis. Nah, bukan no, tapi na, ya, paham ya? Wala ana, gitu, ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Wala ana, nah, gitu. Nunnya di sini dibaca berapa harokat, teman-teman? Ada fathah ketemu sama si alif nih. Berarti nunnya kira-kira kita baca berapa harokat ya? Nunnya kita baca tetap satu harokat. Jangan sampai dibaca menjadi matobi'i. Dia dibaca satu harokat karena di sini ada tanda apa? Tadi sudah ada yang menjelaskan. Ada tanda sifar. Ya, gitu ya. Masya Allah. Sebentar ya. Sebentar. Ada dedek nih ya. Sebentar menangis. Apa dek? Kenapa dedek? Oh iya, sebentar ya. Sebentar teman-teman ya. Waduh, bubunya lagi di kamar mandi. Masya Allah, anak soleh. Ya. Sip. Iya, sebentar ya. Iya, sebentar ya. Abi lagi ini dulu, lagi belajar dulu ya. Nanti kalau ini Abi kesini lagi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Mohon maaf teman-teman ya. Oke. Kita lanjutkan, ya. Nah, kita lanjutkan. Bangun, Dedek. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf teman-teman ya. Mohon ya doanya ya. Semoga dedenya jadi anak yang solih ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Wala ana'a. Ini disebut dengan sifar, ya. Sifar mustadir. Jadi dia bentuk lonjongnya seperti lonjong angka 0. Nah, ini disebutnya sifar, ya. Kita tulis ya. Tanda sifar, atau kalau pengen lengkapnya sifar mustadir. Lihat anaknya nanti ya. Sifar mustadir. Jadi huruf yang ada sifar mustadir ini, huruf di bawahnya nggak usah dibaca, ya. Jadi seolah tidak ada. Seperti ini teman-teman, izin ya. Mohon maaf tadi terganggu ya. Soalnya dirinya nangis. Ya, bubunya lagi kamar mandi. Oke. Wala ana'a. Jadi nggak perlu teman-teman panjangkan. Wala ana'a, gitu ya. Namanya adalah sifar mustadir, ya. Paham? Jelas? Oke, sekarang kita baca bareng-bareng dulu teman-teman ya. Kita cukupkan sesi pertama, nanti kita upayakan ada sesi kedua ya. Nah, kalau memungkinkan. Kita baca dulu ayat 4-nya bareng-bareng. Setelah itu nanti buat teman-teman yang butuh pembelajaran Al-Qur'an, pembelajaran tajwid tahsin lengkap ada di sini ya. Yuk kita lafalkan dulu. Wala ana 'abidum ma 'abattum. Nanti ini menarik nih. Nanti kita akan bahas ini di sesi berikutnya, entah itu setelah ini ataupun nanti malam ya. Wala ana 'abidum ma 'abattum. Oke, sekarang kita akan coba baca bareng-bareng Al-Kafirunya bareng-bareng ya. Full. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Fokus dengan tajwidnya, jangan dengan nada. Wala antum 'abiduna ma
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم